Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 1 PA41 ingin mempresentasikan materi yang menjelaskan tentang guaranteed scheduling atau algoritma penjadwalan. Sekian kami persembahkan. Algoritma penjadwalan. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapatkan jatah alokasi dari CPU akan mengganti di ready queue. Nah, algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Nah, pengertian dan sasaran penjadwalan proses penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, dan algoritma penjadwalan bertugas memutuskan yaitu proses harus berjalan dan kapan selama berapa lama proses ini akan berjalan. Nah, untuk poin-poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Baik, saya Zahra Amalia. Saya akan menjelaskan kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan terbagi menjadi 5, yaitu ada fairness, efisiensi, response time, turnaround time, dan throughput. 5 bagian ini memiliki karakteristik masing-masing. Yang pertama ada fairness atau adil. Kenapa bisa disebut adil? Karena proses-prosesnya diperlakukan dengan sama, yaitu mendapat jatah waktu yang sama sehingga tidak ada pemroses yang mengalami kekurangan waktu. Yang kedua ada efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemroses. Yang ketiga ada waktu tanggap. Waktu tanggap terbagi menjadi 2. Waktu tanggap atau response time terbagi menjadi 2, yaitu sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Yang dimaksud dengan sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan, atau waktu tanggap ini bisa disebut dengan terminal response time. Yang kedua yaitu sistem waktu nyata, didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian, baik internal ataupun eksternal. Selanjutnya ada turnaround time. Turnaround time dapat diartikan sebagai waktu eksekusi dan waktu menunggu. Kenapa bisa disebut begitu? Karena waktu ini adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem. Makanya bisa disebut dengan waktu eksekusi dan waktu menunggu. Yang terakhir ada throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tipe-tipe optimisasi kinerja penjadwalan. 1. Penjadwalan jangka pendek. Penjadwal jangka pendek atau short-term schedule bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready yang berada di memori utama. Sasaran utama penjadwal jangka pendek adalah memaksimumkan kinerja sistem untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwal ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Tugas menjadwalkan alokasi prosesor di antara proses-proses ready di memori utama. Saran utama penjadwalan maksimumkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Terima kasih. Saya, Argita Bianfa, akan melanjutkan tentang penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Setelah eksekusi selama sewaktu-waktu, proses mungkin ditunda karena permintaan layanan masukan atau keluaran atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses yang tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan untuk menuju selesai sampai kondisi yang menyebabkannya hilang. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses dipindah dari memori utama ke memori sekunder sehingga tersedia ruang yang lebih besar untuk proses yang lain. Kapasitas memori utama batas untuk sejumlah proses yang aktif. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder disebut swapping. Jadwalan jangka menengah bertugas menangani proses swapping. Proses yang mempunyai kepentingan kecil saat itu adalah proses yang tertunda. Tetapi begitu kondisi yang membuat proses tertunda hilang, dimasukkan ke dalam memori utama dan ready. Jadwalan jangka menengah mengendalikan transisi dari superindent ke ready atau dari state suspend ke ready dari proses yang mengalami swapping. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin ditunda. Proses yang tertunda tidak dapat membuat kemajuan menuju selesai sampai kondisi yang menyebabkan tertundaannya hilang. Ke ruang memori dapat bermanfaat. Beberapa proses yang dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder.
Aktivitas pemindahan proses yang tunda ini disebut swapping. Jadwal jangka menengah mengalami proses swapping. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vini Nurlistia Rahmayadi. Di sini saya akan membahas mengenai penjadwalan jangka panjang. Jadi, penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya intensif, yaitu waktu pemroses, memori, perangkat input maupun perangkat output, dan biasanya berprioritas rendah. Sasaran utama penjadwalan jangka panjang adalah memberi keseimbangan terhadap proses-proses campuran. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Spatika Zakiatur Rasyadah dengan NPM 115222400. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan algoritma optimisasi kinerja penjadwalan. Dalam konsep ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada algoritma preemptif dan algoritma non-preemptif. Dalam algoritma preemptif, maksudnya adalah ketika proses diberi jatah waktu oleh prosesor, maka proses tersebut dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses tersebut disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu sampai jatah waktu prosesor tiba untuk proses itu. Nah, algoritma-algoritma yang menggunakan strategi preemptif antara lain ada round robin, ada shortest remaining first, ada priority scheduling, dan guaranteed scheduling. Nah, yang kedua ada algoritma non-preemptif. Jadi, penjadwalan non-preemptif adalah kebalikan dari penjadwalan preemptif, di mana proses yang sedang berlangsung tak bisa dihentikan sementara atau diinterupsi, sehingga CPU akan tetap mendahulukan proses yang sudah berjalan, lalu beralih ke proses selanjutnya jika sudah selesai. Algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif antara lain, yang pertama ada first in, first out, yang kedua ada shortest job first, yang ketiga ada highest ratio next, dan yang keempat ada multiple feedback queue. Sekian dari saya, terima kasih. Proses optimasi kinerja penjadwalan. Algoritma penjadwalan. Yang pertama, freeze com, freeze server, scolding, FCFS, Cortex, job freeze scolding, SGF, priority scolding, round robin scolding, multi-level queen scolding, multi-level feedback queen scolding, Wharton scolding. Preemptive scolding pada saat proses sedang menggunakan CPU. CPU dapat diambil alih oleh proses lainnya. Dalam hal ini harus selalu dilakukan perbaikan data. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyelesaian proses. Terima kasih. Baik, saya akan membawakan kesimpulan optimisasi kinerja penjadwalan. Penjadwalan ini memberikan janji yang realistis, yaitu memberi daya pemroses yang sama untuk membuat dan menyesuaikan performance adalah jika N pemakai, sehingga setiap proses yaitu pemakai akan mendapatkan 1/N dari daya pemroses CPU. Untuk mewujudkannya, sistem harus selalu menyimpan informasi tentang jumlah waktu CPU untuk semua pemroses sejak login dan juga beberapa lama pemakai sedang login. Kemudian jumlah waktu CPU yaitu waktu mulai login dibagi dengan N sehingga lebih mudah menghitung rasio waktu CPU. Ya, sekian dari kelompok 5 kelas 1 PA41. Setelah melakukan presentasi yang guaranteed scheduling, semoga presentasi ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi para penontonnya. Dan jikalau ada kekurangan atau tutur bahasa kami ada yang kurang sopan atau kasar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.